Jadi kira-kira itu semua subbab yang akan keluar pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back with me, Miss Atika. How's life today? I hope all of you always be happy and healthy. In this video, we are going to explain about some exercise questions for final examination in this semester. So, let's check this out. Oke, pada akhir semester 1 ini, kita akan segera menuju untuk PAS atau penilaian akhir semester 1. Nah, kira-kira chapternya atau bab-babnya itu apa aja ya yang bakalan kita kerjakan? Nah, simak. Di chapter pertama akan ada soal-soal terkait asking and giving attention dan juga checking understanding, lalu asking and giving opinion, serta appreciating hard work. Itu di chapter pertama. Di chapter kedua kita akan belajar atau kita akan membahas soal terkait dengan capability and willingness, yaitu penggunaan model can dan juga will. Di chapter ketiga, materi yang akan dikeluarkan untuk PAS adalah notice and prohibition. Jadi, pada chapter ini perhatikan penggunaan kata must and must not. Lalu di chapter keempat akan ada soal terkait instruction expression, invitation expression, asking and giving permission, dan juga invitation card. Nah, untuk chapter kelima kita akan mengeluarkan atau kita akan membahas soal dan juga mengerjakan soal terkait dengan greeting card. Nah, dari subbab yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi referensi bagi kalian untuk belajar. Jadi kira-kira itu semua subbab yang akan keluar pada final examination. Nah, kita akan membahas ada 10 soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, untuk soal yang pertama itu terkait subbab asking and giving opinion, menanyakan dan juga memberi opini. Simak ya. Oke, di soal yang nomor 1 kita akan membahas terkait dengan materi asking and giving opinion. Ada sebuah contoh dialog antara Shiva dan juga Selin. Silahkan diperhatikan. Shiva, what do you think of this fried rice? Selin menjawab, I think it is delicious enough. Lalu Shiva menjawab, yes, you are right. It has delicious taste. Lalu pertanyaannya, the underline someone says is an expression of. Coba diperhatikan kata I think it is delicious enough. Kata itu termasuk dalam ekspresi apa? Ada option A, B, C, dan juga D. Silahkan ditebak. Nah, tepat sekali. Jawabannya adalah A, opinion. Silahkan dibuka lagi contoh-contoh ekspresi tentang opinion. Jadi, untuk kalimat I think it is delicious enough adalah expression of opinion. Pada soal kedua, kita akan membahas tentang contoh soal appreciating hard work atau mengapresiasi kinerja. Silahkan disimak. Untuk soal yang nomor 2 terkait materi appreciating hard work. Di situ ada sebuah dialog antara Miss Atika dan juga Aron. Pada dialog terakhir dari Miss Atika ada titik-titik yang harus kalian isi dengan ungkapan yang tepat. Berarti kata kuncinya atau keywordnya kalian harus memperhatikan kalimat sebelum-sebelumnya. Di situ Miss Atika bilang, Arun, this is your task paper. You get the excellent score. Is it right, Miss? Yes, bla bla bla. Di situ kata kuncinya adalah
Nah, kira-kira dari A, B, C, D, ungkapan mana yang paling tepat untuk melengkapi dialog tersebut ketika kata kuncinya adalah excellent score? Nah, tepat sekali. Jawabannya adalah C, congratulations. Kenapa? Karena di situ Arum mendapatkan skor yang bagus, yang luar biasa. Jadi, Miss Atika memberikan ucapan selamat. Selanjutnya akan ada soal terkait capability and willingness. Jadi, penggunaan model can dan juga will pada soal nomor 3 dan juga 4. Disimak ya. Kita simak nomor 3 terlebih dahulu. Untuk nomor 3 ada sebuah dialog rumpang antara Elsa dan juga Mommy. Di situ Elsa bilang, I will make a fried noodle. Bla bla bla, you give me soy sauce and ketchup, please. Lalu Mommy menjawab, here it is. Dari option A, B, C, D, kira-kira ekspresi mana yang paling tepat untuk melengkapi dialog tersebut? Ya, benar. C. Kenapa? Karena di situ ketika A, can itu dipakai untuk kondisi non formal atau kepada teman yang sebaya. Sementara yang C adalah could yang artinya sama dengan can, tetapi dia digunakan untuk menyatakan tingkatan yang lebih sopan. Jadi di situ dialognya menjadi I will make a fried noodle. Could you give me soy sauce and ketchup, please? Nah, untuk nomor 4 ada percakapan antara Mrs. Debbie dan juga students. Mrs. Debbie menyatakan, "Now class, please listen to me. I want to tell you something." Students menjawab, "Okay, ma'am." Mrs. Debbie, "Tomorrow we will blah 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 handcraft. As the requirement, you must bring some all the materials." Nah, di situ option A, B, C, D semua maknanya adalah membuat. Tetapi yang bentuk manakah yang paling tepat untuk melengkapi dialog tersebut? Ya, benar sekali. A. Kenapa A benar sementara semua artinya adalah membuat? Jadi, setelah kata will harus kata kerja bentuk pertama. Dari option A, B, C, D manakah yang termasuk kata kerja bentuk pertama? Ya, tepat sekali. Yang A, make. Untuk sebab selanjutnya akan ada notice and juga prohibition di nomor 5 dan juga 6. Mari kita bahas bersama. Untuk soal selanjutnya terkait dengan materi notice and prohibition. Kita simak soal nomor 5. Di situ ada sebuah notice for people in live at a time, please. Dengan pertanyaan, from the notice above, we may conclude specifically that bla bla bla. Kira-kira jawaban mana yang paling tepat untuk? Ya, jawaban yang paling tepat adalah D, social distancing. Ya. Untuk soal nomor 6 ada sebuah situation atau sebuah situasi. You are in school canteen and you find this text on the wall. Jadi kondisinya adalah kamu sedang berada di kantin dan melihat notis ini. What will you do after read the text? Pertanyaannya. Apa yang kamu lakukan ketika setelah membaca notis ini? Kira-kira yang mana ya? Ya, benar sekali. Yang B. Yang paling sesuai adalah yang B, throw rubbish in trash can. Jadi buanglah sampah pada tempat sampah. Karena di situ ada notis don't litter. Selanjutnya kita akan menuju ke materi invitation card, yaitu surat undangan. Untuk contoh soalnya, salah satu tipe contoh soalnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 7
ini terkait tentang invitation card atau kartu undangan. Ada pertanyaan dan juga teks di situ, silahkan diperhatikan. Pertanyaannya, what is the purpose of the text? Purpose itu apa sih? Purpose itu tujuan. Nah, berarti di nomor 7 ini menanyakan terkait tujuan dari teks. Kalau itu adalah teks invitation card atau kartu undangan, berarti tujuannya untuk apa? Ya, benar sekali, tujuannya invite. Berarti dari option A, B, C, D yang paling tepat adalah yang A, to invite somebody to a party. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang soal asking and giving permission, menanyakan dan juga memberikan izin. Tapi jangan lupa, di situ juga akan terdapat refusing permission atau menolak izin. Selanjutnya, materi terkait asking and giving permission, meminta, memberi izin. Di situ ada sebuah dialog antara Rama dan juga Rafa. Rama menyampaikan, "Do you mind passing me the sugar?" Lalu Rafa ada titik-titik, "Here it is." Di situ Rafa menjawab, "Here it is." Ini, silahkan. Berarti di situ Rafa giving atau refusing permission. Ya, benar. Ya, giving permission atau memberikan izin. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Oke, could be sure. Nah, untuk materi terakhir itu ada greeting card, yaitu kartu ucapan selamat. Nanti akan ada tipe soal yang seperti ini, silahkan disimak. Oke, untuk materi terakhir terkait tentang greeting card atau kartu ucapan selamat. Di sini akan ada 2 contoh soal untuk satu teks ini. Silahkan diperhatikan teksnya. Pada soal nomor 9, pertanyaannya adalah what is the aim of the text? Aim itu sama artinya dengan purpose atau tujuan. Di situ ada sebuah greeting card, a blessing upon your new home, a blessing on your new home. Nah, kira-kira tujuan dari greeting card di samping itu apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D, to congratulate someone on moving to a new house. Jadi memberikan selamat kepada seseorang karena sudah pindah rumah pada rumah yang baru. Contoh soal nomor 10. The word your in the sentence a blessing upon your new children refers to. Jadi di situ ada kata yours. Dan your-nya itu refers ke siapa, merujuk ke siapa kira-kira? Ada option A, B, C, D. Apakah itu untuk sendernya? Mungkin ya, karena di situ adalah your. Oke, your-nya di situ adalah untuk new homes owner. Jadi pemilik dari rumah baru tersebut. Nah, itu tadi pembahasan soal atau contoh tipe-tipe soal yang akan keluar pada final examinations. I hope you can get the score on this final examination. Jangan lupa belajar dan juga dipelajari apa yang sudah Ustazah sampaikan dan juga apa yang Ustazah minta untuk dikerjakan. Silahkan dipelajari kembali. Good luck for your final examination. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.